Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan Isya yang Allah muliakan insyaAllah. Di pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan seputar syarat-syarat sah mengikuti imam, ya, atau kapan seseorang layak untuk dijadikan imam. Dan itu sudah kita bahas panjang lebar. Dan terakhir kita membahas hendaknya imam itu adilan, hendaknya imam itu adil. Adil itu orang yang menjaga dalam perintah Allah, juga orang yang menghindarkan diri dalam larangan Allah. Itu disebut adil. Lawannya fasik. Dalam mazhab Hambali tidak sah kalau imam orang yang fasik. Fasik lawan daripada adil, ahli maksiat, pernah melakukan dosa besar, tidak bertaubat, atau sering melakukan dosa kecil, itu fasik. Itu dalam mazhab Hambali tidak sah jadi imam, harus ulang salat kalau dipimpin oleh imam fasik. Namun dalam mazhab selain Hambali menyebutkan kemakruhan, makruh untuk dijadikan imam. Artinya kalau ada orang lain yang lebih baik, jangan menjadikan orang fasik jadi imam. Kecuali satu kampung fasik semua, apa boleh buat? Tak ada pilihan lain, fasik semuanya, itu baru apa boleh buat kalau sudah begitu. Baik, malam ini kita sambung ke dalam bab yang baru, al-ahaqqu bil imamah. Siapa yang paling berhak menjadi imam? Ini maksudnya kalau ada pilihan-pilihan, ada orang alim, ada pemimpin di situ, ada ahli kampung di situ, ada yang punya rumah di situ. Siapa duluan yang diutamakan untuk menjadi imam? Itu semua merujuk kepada beberapa hadis Nabi SAW. Baik, kita akan lihat dari kacamata para imam-imam mujtahid, melalui hadis Nabi, karena mereka pun bersandar ke hadis Nabi. Yang pertama menurut mazhab Hanafi. Nah, ini urutan dalam mazhab Hanafi dulu, sekedar pengetahuan kita. Al-ahaqqu bil imamah, orang yang paling berhak lebih dahulu menjadi imam. Al-a'lam bi ahkamis salah faqat sihhatan wa fasadan bi syartin ijtinabihi al-fawahish ad-dhahirah wa hifdhuhu min al-Quran qadra fardin. Nah, jadi kategori pertama yang paling berhak menjadi imam adalah orang yang paling alim, paling banyak ilmu tentang bab salat, baik tentang syarat sah salat ataupun tentang perkara-perkara yang membatalkan salat. Artinya semua ilmu salat dari takbiratul ihram sampai penutup salam, dia tahu semua dalilnya ini, dia faham.
Dan itu ditambah dengan syarat bukan orang yang suka melakukan maksiat. Artinya dia menjauh daripada fawahish ad-dhahirah. Dia berusaha menjauhkan diri dari perkara-perkara yang buruk. Akhlaknya, akhlak dengan tetangganya. Jadi itu kalau dia jauhi dan dia alim, itu dulu orang yang paling berhak menjadi imam dalam pandangan mazhab Hanafi. Kalau itu tidak ada, atau ada dua orang yang sama punya kemampuan itu, summal ahsan tilawatan wa tajwidan lil qiraah, maka pilihannya, jadi ini misalnya ada beberapa orang kategorinya ada pada dia nih, alim, saleh ada pada dia, ya. Maka mana yang kita utamakan? Yang paling bagus bacaannya dan tajwidnya. Paling bagus bacaan dan tajwidnya. Ini dalam mazhab Hanafi dulu, Pak. Ya, ini sekedar membuka wawasan kita, ya. Karena nanti ada yang mengatakan begini, hana buat dia pebut mazhab lain, mazhab draw belum habis. Gitu katanya. Ada yang model-model begitu, Pak. Ya. Jadi kalau mengaji mazhab lain bukan untuk diamalkan, tapi untuk membuka pikiran kita bahwa kita ini berada di alam semesta dengan kerumunan kaum muslimin berbagai pandangan. Selama ini yang sangat mengganggu persatuan kita apa? Gara-gara terlalu kerdil berfikir bahwa kita hanya berada di posisi paling benar, menganggap orang lain semuanya salah. Gara-gara mengaji hanya satu mazhab, sehingga merasa yang lain tidak benar. Itu enggak ada pandangan, padahal ada pandangannya, ada dalilnya. Jadi dengan mengetahui pandangan mazhab lain, sekedar membuka wawasan kita, ada kok pandangan dalam mazhab yang lain. Jadi berlapang dada di atas perbedaan, ujung-ujungnya saling mencintai, selesai urusan. Jadi waktu ketemu sama saudara kita, itu apa mazhab? Dong Hambali, itu dong Syafi'i. Kalau sekarang, Pak, langsung timbul permusuhan. Oh, ini bukan orang Danyuan, itu bukan orang kita itu orang seberang, padahal orang Aceh juga. Dipikirnya orang Malaysia, orang Aceh juga. Timbul langsung kebencian. Seharusnya tidak begitu. Mazhab apa? Hambali. Kamu Syafi'i, kita bersaudara. Walaupun beda-beda, kamu tidak kunut, saya kunut. Selesai urusan sampai di situ. Jadi melepaskan diri dari tempurung. Jangan terus-terusan berada di bawah tempurung. Makanya kitab Fiqh Islami wa Adillatuh ini kitab pengarangnya Imam Mazhab Syafi'i, Syekh Wahbah Zuhaili. Beliau mengarang kitab ini agar kita tahu perbandingan-perbandingan dalam satu masalah berserta dalil-dalilnya. Baik. Jadi dalam mazhab Hanafi, kalau ada orang yang alim tentang solat, fikih solat sama-sama ada, maka pilihannya lebih utama jatuh kepada yang paling bagus bacaan dan tajwid. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qira'ah sawa fa a'lamuhum bis sunnah. Jadi kata Rasulullah, hendaknya yang menjadi imam di antara kalian yang paling faham tentang kitab Allah, maksudnya Al-Quran. Paling faham itu termasuk nomor satu ilmu hukum dalam Al-Quran, ilmu fikih Quran, kemudian tajwidnya, ya, kemudian pemahaman terhadap setiap urusan dalam urusan Quran. Itu yang lebih diutamakan. Kalau sama-sama faham nih, sama-sama hafal Quran, sama-sama faham, maka yang diutamakan fa'alamuhum bis sunnah, yaitu orang-orang yang paling faham tentang sunnah. Sunnah ini semua yang ditinggalkan Nabi, baik perkataan, perbuatan maupun persetujuan. Jadi dia tahu ini Nabi pernah mengatakan ini, atau Nabi pernah melakukan ini. Menghafal dalil tidak wajib. Menghafal dalil tidak wajib, itu hanya fadilah. Namun kelebihan hebat bagi orang yang mampu menghadirkan dalil untuk menguatkan hujah. Jadi jangan marah kalau ditanya, "Na dalil?" Misalnya ditanya, "Mana dalilnya?" Jangan marah, Pak. Jadi bilang aja, "Oh, mohon maaf saya tidak hafal, tapi kalau
dalilnya bisa saya hadirkan, saya hadirkan. Kan mudah sekarang menghadirkan dalil, tinggal tulis di Google sedikit langsung keluar dalilnya. Nanti ada lagi yang bilang, oh Google nggak, kalau Google nggak bisa pakai. Google nggak bisa pakai. Yang bisa pakai Google dia. Aneh-aneh orang sekarang. Sama, yang namanya hadis Rasulullah mau ditaruh dalam kitab, ditaruh dalam Google, apa bedanya? Kecuali menipu, terjadi penipuan, itu baru tidak boleh pakai. Baik, berikutnya summal awra al-aksar utuqa lisyubhat. Kalau sama-sama bagus bacaan, sama-sama bagus tajwid dalam mazhab Hanafi, orang berikutnya yang paling wara'. Paling wara' di antara kalian. Maksud paling wara', dia syubhat pun dia hindari. Jangankan yang haram, hampir-hampir antara halal dan haram, dia taat pada Nabi, dia hindari. Jadi betul-betul dia jaga diri jangan jatuh ke haram. Ini kalau mau daftar ke mana pekerjaan, dia telefon dulu ustaznya, telefon tengkunya, dia tanya, ini menurut tengku bagaimana, menurut ustaz bagaimana, ini. Ternyata setelah dijelaskan ada bau-bau haram, tapi tidak bisa diharamkan karena syubhat, dia pun meninggalkannya. Jadi paling takut dengan yang haram itu orang yang pilihan utama menjadi imam. Ini tapi kalau yang syubhat-syubhat, ahlah musyubhat pih, katanya musyubhat pih, ahlah syubhat pun hantam saja katanya, itu sudah tidak layak menjadi imam dalam pandangan mazhab Hanafi. Kemudian kalau sama juga, ini sama-sama alim, sama-sama bagus bacaan, sama-sama orang yang takwa, menghindari syubhat pun dia hindar. Pilihan berikutnya summal asan. Nah, asannu bukan Hasan. Kalau Hasan nama bapak saya, Pak. Asannu iaitu orang yang paling tua di antara kalian. Ini ada 3 orang nih, sama-sama kapasitas ilmunya. Yang paling tua siapa? Oh, kalau sudah yang paling tua, rupanya bacaannya sudah tidak betul lagi. Ini ada bolong 2. Jadi keluar angin, baca huruf apapun, fus, keluar angin, fus, keluar angin. Kan apa? Berarti ada kekurangan, tidak bagus lagi bacaan. Maka kembalikan ke yang lebih muda. Jadi maksudnya kalau tua, umur tua, tapi masih bagus, dia lebih utama. Menghormati orang tua berlaku dimanapun. Menghormati umur yang lebih tua berlaku dimanapun. Baik orang tua kandung atau yang punya umur lebih tua dari kita. Jadi tidak betul kalau seorang yang masih muda baru pulang selesai dari pesantren lalu sudah mulai nunjuk-nunjuk ke muka orang yang lebih tua. Walaupun dia punya ilmu tapi dia tidak dapat adabnya. Dia punya ilmu tapi tidak beradab. Sudah mulai pulang dari pesantren, sudah mulai dengan orang tua tidak ada hormatnya lagi. Kadang-kadang merasa dia lebih paten, padahal yang sekolahkan dia orang tuanya. Pulang-pulang langsung dia hina orang tua. Itu sudah tidak ada. Berarti ilmunya tidak sampai pada puncak. Kata orang Aceh, hantruk bak penutuh. Macam kata bak penutuh ke habis, habis perkara apa. Sedang. Berikutnya, kalau sama-sama tua, sama-sama umur 60, malim sama, tajwid sama-sama bagus, rupanya alumni sama-sama tua, maka pilihannya adalah ahsanuhum khuluqan, yang paling bagus akhlaknya. Paling bagus akhlak dengan sesama, tidak banyak masalah, itu pilihan lebih utama. Oh, sama-sama bagus akhlaknya, summal ahsan wajhan, maka yang paling bagus wajahnya. Ini yang susah nih, Pak. Karena wajahnya kalau kita tanya sama isteri dia, so yang paling good di antara kamu, pasti isterinya lako long lah, kata si isterinya. Mana mungkin dia bilang lako ji yang paling enggak mungkin. Jadi bagaimana maksud ahsan wajahan? Aksaruhum tahajjudan, bukan wajah fisik tapi aura wajah. Aura wajah, Pak, ahli tahajud itu beda aura wajahnya dengan orang yang tidak tahajud. Walaupun boleh hitam, legam, tapi sinarnya beda. Di situ dilihat oleh orang yang saleh tentunya. Kalau apa ta'ah yang lihat enggak ada beda. Jadi kalau orang yang enggak saleh itu lihat, itu sama aja preman dengan ustaz, sama aja di muka dia. Orang saleh bisa lihat sesuatu, kalau dia dekat dengan Allah, dia ada ilmu firasah. Dia bisa lihat sesuatu yang dilebihkan Allah kepadanya. Makanya kalau melamar perempuan,
disuruh lihat wajah, karena wajah bisa membaca hati. Siapa yang lihat? Orang saleh, bukan calon lintung. Calon lintung cik orang nafsu, dalam kepalanya nafsu semua baik sama dia. Padahal calon isterinya enggak solat tapi baik semua sama dia, karena yang dia pakai kacamata nafsu. Orang saleh lihat wajah, ini perempuan ni kayaknya kurang bagus ni kayaknya. Ini perempuan ni kayaknya laki-laki ni. Itu lebih parah lagi. Kalau perempuan ni kayaknya laki-laki pula. Dah. Kemudian rupanya sama-sama auranya bagus, orang saleh sama-sama aura wajahnya bagus. Summan asyraf nasaban, maka pilihlah yang nasabnya yang paling bagus. Maksudnya dari keturunan orang bagus, keturunan orang-orang baik. Itu duluan suruh jadi imam. Summal andaf sauban, masih sama-sama nasabnya, rupanya sama-sama nasab orang baik-baik, sama semuanya, maka pilihlah al-andaf sauban, yang paling bersih bajunya. Imam Hanafi sampai baju dilihatnya. Yang paling bersih baju, bersih itu maksudnya orang kan pakai dalam solat itu kan baju-baju terbaik. Khuzu zinatakum inda kulli masjid, pakailah yang terbaik ketika engkau menuju masjid. Rupanya ada beberapa orang yang kriteria yang cocok, yang paling bagus baju maksudnya paling cocok, paling rapi, paling wangi. Itu yang disuruh jadi imam. Kalau sama juga, semua sama rupanya, fa in istawu, semuanya sama, fi zalika yuqra bainahum, maka diundi di antara mereka, disuruh undi. Begitu cara pemilihan imam. Tapi kan enggak mungkin kita undi itu terusan, asal sudah masuk waktu salat sebelum iqamah undi dulu, enggak mungkin begitu. Ini yang dimaksud di sini adalah menetapkan imam, bukan imam dadakan, Pak. Jadi kan dari dulu imam itu ditetapkan. Dulu masa Nabi hidup, Nabi selalu jadi imam. Kemudian Nabi menetapkan Abu Bakar sebagai penggantinya. Lalu kemudian ditetapkan oleh Abu Bakar, Umar. Kalau ada apa-apa, Umar jadi imam. Jadi sebenarnya memang daftar imam itu harus dibuat. Siapa yang jadi imam, jangan dadakan. Maksud dadakan, tulak-tulak cerun. Nanti iqamah, sampai orang iqamah aja bingung. Sama siapa dia mau tanya, sudah waktu iqamah atau belum, kan begitu. Orang iqamah aja lihat kanan, lihat kiri. Tak ada yang beri kode satu pun. Tapi kalau ada imam tetap, ni imam tetap dia maghrib ni, dia yang kode, kan, kawan. Tenang hati orang iqamah. Akhirnya orang iqamah kadang-kadang karena enggak ada yang beri kode, Pak, di iqamah terus. Dalam pikiran orang iqamah, so imam lah, mungkin iqamah nak cuba tadi. Dan begitu. Waktu mau jadi imam pun lihat kanan, lihat kiri. Dia belak-belak cerun, dang-dang. Yang sebelah sana, dang-dang. Akhirnya dang-dang, semua dang-dang, enggak ada yang salat ataupun. Itu akibat tidak menetapkan imam. Maka perlu menetapkan imam. Paling kurang buat jadual. Maghrib siapa, Isya siapa. Jadi lihat jadual siapa imam. Dia pun datang sesuai dengan tanggungjawab, tentu sesuai dengan kriteria. Setelah ini kita lihat kriteria mazhab Syafi'i bagaimana. Sudah, ini mazhab Hanafi. Namun Hanafi kemudian membuat catatan terakhir. Fa in kana bainahum sultan, fa sultan muqaddam. Itu semua kalau tidak hadir pemimpin di antara kalian. Tapi kalau ada sultan di antara kalian, pemimpin, ini sultan ni maksudnya adalah orang yang memimpin negara, memimpin perwakilan pemerintahan. Maka yang paling utama menjadi imam adalah sultan. Paling utama. Syaratnya sultan masuk kriteria tadi, bisa baca Quran, bagus ininya, bagus ininya. Ini semua tadi udah pilih-pilihan. Tapi kalau hadir sultan atau amir atau qadi atau yang punya rumah, maksudnya yang punya rumah penduduk setempat di situ. Ini kita datang sama-sama malim, ada yang punya rumah, maksudnya yang punya kampung situ, maka dialah yang lebih berhak untuk menjadi imam. Karena kita pendatang ke kampung orang, itu kata Nabi, manzara qauman fala ya ummuhum. Barang siapa yang mengunjungi satu kampung, janganlah engkau mengimami penduduk di kampung itu. Liya ummuhum rajulun minhum. Hendaknya yang menjadi imam adalah orang di antara mereka. Kecuali diundang khusus untuk menjadi imam seperti salat tarawih. Itu berarti sudah diundang khusus.
Itu nggak apa-apa lagi. Tapi kalau undangannya nggak khusus untuk jadi imam, disuruh kasih pengajian, bukan disuruh jadi imam. Makanya habis pengajian ditawarkan jadi imam, utamakan dulu penduduk setempat, yang masuk kategori tadi. Makanya pemimpin itu tetap nomor satu. Sekarang masalahnya tidak sama seperti dulu. Dulu pemimpin orang-orang yang memang faham. Jadi yang jadi presiden itu memang Khulafa' Rasyidin. Di bawah Khulafa' Rasyidin kemudian muncul Bani Abbasiyah, muncul Bani Umayyah, Abbasiyah, Turki Utsmani. Itu pilihannya memang orang-orang yang saleh. Maka mereka kemanapun masuk masjid mereka jadi imam. Sekarang kan nggak bisa begitu, Pak. Datang Jokowi, kita suruh jadi imam. Kamera sana, kamera sana, kamera sana. Waktu baca Al-Fatihah, bagaimana kita suruh jadi imam? Bagaimana suruh jadi imam? Nah, makanya itulah demokrasi. Demokrasi tidak penting pilihan Allah, yang penting pilihan kelompok. Begitu sudah jadi, maka dia akan mengurusi kelompok. Itulah demokrasi. Nah, makanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, begitu pandangan Imam Hanafi. Kalau dalam mazhab Malik, singkat saja, dalam mazhab Malik yundabu taqdim sultan. Langsung mazhab Malik nomor urut pertama tetap sultan. Kalau ada sultan yang hadir di masjid itu, tetap sultan au naibuhu atau wakilnya, walau bi masjidin lahu imam ratib, walaupun di situ ada imam ratib. Misal presiden hadir ke masjid yang ada imam ratib, itu imam ratib mundur dulu, suruh sultan jadi imam. Kalau tidak ada sultan, summal imamur ratib, barulah imam ratib yang ditunjuk. Summa rabbul manzil, kemudian penduduk setempat atau yang punya rumah. Wa yuqaddimul mustajir 'ala al-malik. Pemilik rumah lebih utama daripada yang sewa rumah. Jadi maksudnya kalau di kampung itu ada yang punya rumah memang kampung di situ dengan orang yang sewa. Contoh Pak, sewa itu maksudnya sebentar tinggal di situ. Tapi alim tetap yang penduduk setempat lebih utama jadi imam. Begitu pandangan mazhab Malik. Kemudian summal afqah. Itu dari kriteria siapa dia. Lalu kriteria ilmunya yang paling berhak jadi imam adalah al-afqah, iaitu yang paling faqih, yang paling faham fikih. Terutama fikih salat. Jadi utamanya fikih salat, karena dia mengurusi tentang salat. Summal a'lam bis sunnah. Kalau semuanya sama, situ ada beberapa orang yang berhak semuanya faham fikih salat, kemudian pilihannya yang paling faham tentang sunnah, hadis dan menghafal hadis. Summal aqra. Kalau sama juga, maka pilihannya kepada yang paling bagus bacaannya, paling bagus faham tentang tajwid, cara baca, yang paling faham tentang makharijul huruf. Begitu. Kalau sama juga, al-aqdam islaman, siapa duluan Islam. Ini dulu masa lalu nih, siapa yang duluan jadi Islam lebih utama. Kemudian sama juga nasabnya yang paling bagus. Sama juga yang paling bagus bajunya, yang paling bagus akhlaknya, al-ahsan khuluqan. Sama juga al-ahsan libasan, yang paling bagus pakaiannya. Kalau sama juga, barulah diundi di antara mereka. Ujung-ujungnya undi. Jadi misal kalau di dalam kampung kita ramai orang saleh, mau pilih imam tetap, maka tetapkan nama-nama dulu, tetapkan nama-nama sesuai dengan kriteria tadi. Rupanya sama semuanya, maka ujungnya undi siapa yang menjadi imam yang paling layak di kampung itu. Nanti masalah pelaksanaan di lapangan seperti saya bilang tadi, Pak, paling bagus buat jadual, jadi tidak berharap-harap. Kecuali kita berharap dia terusan jadi imam, beliau terusan jadi imam, itu boleh, nggak usah buat jadual. Berarti ada naibnya, ada wakilnya. Namun biasanya pengalaman-pengalaman di tempat lain, Pak, itu kadang-kadang yang dijadikan imam nggak telepon naib, nggak telepon wakil, wakil pun nggak tahu apa-apa, akhirnya dua-dua tidak hadir. Di
Itu juga nanti akan menimbulkan masalah. Baik, sekarang mazhab Syafi'i. Bagaimana pandangan mazhab Syafi'i dalam kriteria pemilihan imam? Kata mazhab Syafi'i, ini dikutip dari beberapa kitab mazhab Syafi'i, Majmu' Syarah Muhazzab, Mughnil Muhtaj, Al-Hadramiyah. Ini kitab-kitab besar dalam mazhab Syafi'i. Ahaqqun nas bil imamah, orang yang paling berhak menjadi imam, yaitu al-wali fi mahalli wilayatihi, yaitu wali di tempat dia berkuasa. Wali ini apa? Yang dimaksud dengan wali bukan wali nikah. Karena kalau wali nikah banyak. Wali itu maksudnya waliul amr, yang diberi tanggungjawab memerintah di satu daerah, mulai dari yang terbesar negara, kemudian turun ke gubernur, turun ke bupati atau wali kota, turun ke camat, turun ke kecil. Jadi kalau begitu menurut mazhab Syafi'i, yang paling berhak menjadi imam di satu kampung siapa? Kecil. Kecil ketiak-tiak. Sudah boleh siap-siap jadi imam ini. Maksudnya perempuan. Jadi itu nomor satu dalam mazhab Syafi'i. Tapi nanti syaratnya tentu harus faham tentang fikih salat, bacaan bagus. Kalau tidak faham, ya faham-fahamlah kalau begitu. Ustaz saya enggak terlalu, kayaknya saya banyak kekurangan. Itu semakin merendah semakin mulia seseorang. Misal di sini sebut waliul amr. Jadi misal walinya saya Ustaz banyak kekurangan, biar orang lain saja. Itu mulia di mata orang. Semakin merendah semakin mulia. Jadi kalau sudah tidak terlalu faham, maka faham-faham, kasih ke orang yang lebih faham. Jadi ini berdasarkan hadis Nabi. Jadi mazhab Syafi'i mengutip hadis Nabi, riwayat Ahmad dan Muslim dengan derajat yang sahih. Kata Rasulullah, la ya'ummanna ar-rajula fi sultani. Jangan engkau menjadi imam di wilayah kekuasaan orang lain. Maksudnya fi sultan itu di kekuasaan orang, jangan engkau jadi imam, biarkan pemiliknya jadi imam. Ini hadis ini yang dikutip dan dijadikan standar wali nomor satu. Wali itu ya wali negara, maksudnya wali negara turun sampai ke kecil. Kalau wali Nanggro masuk enggak apa ini? Kalau wali Nanggronya bisa baca Quran, bagus. Tapi dulu pernah ditantang untuk khutbah Jumaat dan baca Quran tidak berani. Baik. Berikutnya, orang berikutnya adalah al-imamur ratib, summa al-imamur ratib. Kalau pak kecil, pak camat enggak mau jadi imam, mengundurkan diri, maka yang paling berhak berikutnya adalah imam ratib yang telah ditunjuk dalam kesepakatan, dalam musyawarah. Kemudian al-aula min al-afqah, dan di antara imam-imam yang ditunjuk yang paling utama adalah yang paling faham fikih. Kembali ahli fikih, alim, dia alim. Kemudian al-aqra, kalau sama-sama faham fikih maka dipilih yang paling bagus bacaannya. Sama-sama bagus bacaan, fikihnya sama, bacaannya bagus, al-awra', orang yang paling wara' di antara kalian. Tadi wara' itu yang menjauhi maksiat. Sama-sama juga fal aqdam hijratan, yang duluan hijrah. Maksud duluan hijrah, kalau masa Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Kalau sekarang siapa duluan taubat? Hijrah sekarang siapa duluan taubat? Ini misal sama-sama imamnya bekas napi semuanya. Siapa duluan taubat, dialah yang layak jadi imam. Dulu bandit semuanya, bandit. Sekarang rupanya alim-alim semuanya. Itu biasa dalam Islam, Pak. Dulu sahabat-sahabat, beberapa orang sahabat memang bandit. Umar itu bandit. Dan bukan macam-macam, Umar itu panglimanya bandit. Kemudian Abu Zar bandit, perampok besar itu. Bahkan dalam catatan tabi'in, Ibrahim Al-Adham itu bandit terbesar, perampok juga. Begitu taubat jadi ulama besar. Sekarang
yang kita sayangkan, kadang-kadang yang dianggap ulama jadi bandit. Ini karena dianggap ulama, diangkat jadi menteri agama, rupanya bandit. Ini siarkan aja nggak apa-apa. Kalau perlu kirim khusus ke dia. Kita pikir orang ulama rupanya bandit. Masya Allah. Kalau bukan bandit nggak mungkin penghinaan terhadap agama dia lakukan untuk agamanya sendiri. Kemudian fal afdal nasaban, sama-sama hijrahnya dulu masa Nabi, sama-sama hijrah, sekarang pun sama-sama taubat, maka pilih yang paling bagus nasabnya. Turunan siapa? Makanya ketika bicara tentang anak zina, bolehkah anak zina jadi imam? Semua imam mazhab mengatakan boleh, tapi Syafi'i, Maliki menyebutkan boleh tapi makruh. Makruh. Arti makruh dia baik, tapi ustaz dia baik, lebih baik dia daripada kami, dia hafal Quran. Memang anak zina enggak ada dosa, Pak. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak akan mengalir dosa ayah berzina dan ibu yang berzina ke hasil zinanya, tidak akan mengalir. Ini anak suci. Suci. Dia jadi korban saja, jadi korban keperbuatan ayah dan ibunya. Namun dalam hukum fikih, karena dia berasal dari turunan orang-orang yang tidak takut kepada Allah, tetap dia bukan dinomor satukan. Jadi kalau ada sesama hafal Quran bagus bacaan, yang satu anak zina, yang satu anak sah bukan hasil zina, tetap diutamakan yang anak sah. Maka itulah yang kadang-kadang dosa orang tua, membuat malu anak seumur hidup. Zina itu 5 menit, tetapi Masya Allah ditanggung oleh anak 50 tahun rasa malu di kepalanya. Semua orang tahu anak zina, anak zina. Begitu ada yang lihat-lihat, mau suruh jadi imam, ada yang bisik, baik-baiknya anak bajang itu, anak bajang, jangan. Anak bajang. Anak bajang itu anak zina dalam bahasa Aceh kan. Itu anak bajang itu. Jangan. Kayak mana perasaan kita waktu dibilang sama orang, dia tahu kita hafal Quran, dia tahu kita bisa apapun, tapi orang tidak mengutamakannya. Inilah fungsi nasab. Makanya kalau kawinkan anak, lihat nasabnya siapa, anak siapa. Cari anak-anak orang baik. Karena kita menikah itu bukan menikah dengan dia saja, kita menikah dengan satu keluarga besar ya, Pak. Kalau turunan narkoba, abangnya sabu-sabu, adiknya sabu-sabu, bapaknya pencuri ayam, mamanya juga manajernya, Pak. Itu turunan pencuri, walaupun cantik sekali hindari. Kenapa? Begitu kita nikah, bukan kita nikah sama dia saja. Abangnya datang ke rumah, hilang rice cooker kita. Bapaknya datang ke rumah, motor kita satu-satu hilang. Isi kulkas habis. Akibat menikah dengan turunan yang tidak baik. Maka fungsi turunan itu baik sekali. Makanya mohon maaf, saya rasa walaupun hadis Nabi mengatakan tentang ada bahasa ayahnya Nabi dalam neraka, tapi itu sudah dijawab oleh ulama-ulama besar. Artinya bahasa ayah di situ orang Arab memanggil paman pun ayah, apalagi yang sudah memelihara. Kemungkinan yang dimaksud oleh Nabi bukan ayah kandungnya, tapi Abu Talib. Itu sudah dijawab oleh para ulama-ulama besar. Jadi bukan zahir hadis mengatakan abu, bukan langsung ayah. Karena masa Abdullah dan Aminah itu fatrah, masa-masa fatrah, enggak ada Nabi. Itu masa 600 tahun enggak ada Nabi. Jadi orang ya kembali ke keyakinan masing-masing. Jadi itu tidak bisa dihukumi sebagai hukuman di situ. Makanya tidak usah terlalu lancang lah membahas dan menyebarkan ayah Nabi dalam neraka, ibu Nabi dalam neraka. Bagaimana seorang bisa jadi Nabi sedangkan ayahnya dalam neraka, ibunya dalam neraka? Itu perlu difikirkan ulang. Ini nggak usah dakwah ke situ, dakwah aja yang lain-lain. Masih banyak bapak orang lain dalam neraka, ngapain nerakakan bapak Nabi? Walaupun ada hadisnya, tapi coba baca dulu pandangan yang banyak. Begitu. Sudah, berikutnya. Jadi disuruh cari tadi yang paling bagus nasabnya. Fal ahsan sirah. Kemudian kalau sama-sama bagus nasab, yang layak jadi imam yang paling bagus akhlaknya. Jadi semua berujung ke akhlak. Paling bagus akhlaknya.
Kemudian kalau sama-sama bagus akhlaknya, maka fal antaf sauban, yang paling bagus pakaiannya. Nah, summa nadhiful badan, juga termasuk bersihnya badan. Summa tayyibus sin'ah, lalu bagus perilakunya, tindak tanduk, gerak-gerik. Summal ahsan sautan, yang paling bagus suara. Termasuk suara pilihan-pilihan terakhir yang paling bagus suara. Maksudnya menjadi imam itu enggak mesti bagus suara, yang penting bagus bacaan. Suara itu kan bukan pilihan, Pak. Suara itu bukan pilihan, kita enggak bisa milih. Karena dilahirkan ada yang bagus suara, ada yang tidak bagus, itu dipaksakan pun enggak bagus. Ya. Ada kelebihan-kelebihan Allah beri, yang bagus suara disuruh jadi muazzin, yang tidak bagus suara disuruh jadi ustaz. Kan begitu-begitu. Artinya disuruh kasih ngaji yang enggak perlu orang dengar suara pun, enggak perlu bagus enggak, yang penting isinya. Kan begitu. Itu kelebihan. Kita enggak bisa, enggak ada pilihan. Ya. Jadi ada orang yang memang akhlaknya dari kecil itu terbina oleh orang tua, diberikan pendidikan. Ada yang diazankan di waktu kecil, ada yang diperdengarkan suara anjing di waktu lahirnya. Itu model begitu juga ada. Ya, begitu juga ada. Ya. Lain bagaimana saya bela agama. Saya tidak tahu lagi cara membela agama ini kecuali hanya menyebutkannya begini. Ya. Ini kalau sudah sampai begini, itu memang penghinaan betul. Karena kita ini balik ke akhirat dengan agama, bukan dengan jabatan. Kita lepaskan semua baju, pangkat, semuanya, balik dengan agama. Yang ditanya agama, di akhirat urusan agama. Makanya paling terhina ketika agama dihina. Dihina ibu dan ayah, bisa jadi ada yang model nggak marah, Pak. Kenapa? Ayahnya pun menyiksanya dari kecil, mana marah dia. Ya, bisa dihina bapaknya, bapakmu begini-begini. Memang bapak aku begitu katanya. Tapi kalau agama dihina, itu nggak ada yang mengatakan memang agama aku begitu, nggak ada. Disitulah makanya kalau kita masih punya perasaan iman, rasa marah muncul. Kalau tidak marah lagi, berarti munafik, satu golongan dengan yang menghina agama itu. Makanya pura-pura marah aja, Pak. Kalaupun tidak marah, pura-pura marah. Sudah, berarti paling bagus suara. Fal ahsan surah. Lalu kemudian masih sama-sama bagus suara, cari yang tampilannya paling baik. Tadi itu aura wajahnya, aura wajah, bukan warna kulit. Kemudian fal mutazawwij, sama juga, sama-sama saleh, nampak bagus wajahnya, maka disuruh utamakan yang sudah menikah daripada yang belum menikah. Jadi lebih utama jadi imam itu yang sudah kahwin, Pak. Maka kalau mau jadi imam kahwin dulu. Bukan kahwin dua, kahwin dulu. Jadi kenapa begitu? Orang yang sudah nikah itu imannya sudah ditambahkan setengah. Yang belum nikah setengah imannya. Jadi masih pikiran-pikiran, membayang-bayangkan, sekali-sekali terbuka lagi yang porno. Kalau orang sudah menikah tidak sampai begitu. Kalau ada pun lebih palih daripada yang belum menikah, ya. Tapi sudah imannya sedikit tertutup dengan keadaan itu. Kalau semua yang disebutkan tadi sama semuanya, aqra' bainahum, undilah di antara mereka. Nah, ini adalah mazhab Syafi'i. Mazhab Hambali tidak jauh beda dengan mazhab Syafi'i. Tetap wali nomor 1, selanjutnya sama-sama begitu. Baik. Itu kriteria pemilihan imam, dan itu semua, Pak, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan karangannya para imam-imam.